Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mendapat bagian posisi D4 atau overdrive. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Mas Fajri. Monggo Mas Fajri perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Fajri Yusuf Sida, NIM akhir 003. Terima kasih, lanjut. Selanjutnya ada saya, Rizal Kufasi Bimantara dengan NIM akhir 024. Saya Dimas Rizky dengan NIM akhir 31. Kemudian saya Widi Hartono dengan NIM akhir 032. Saya Justin Janindra Farijo Prasadana dengan NIM akhir 034. Baik, selanjutnya untuk pembahasan mengenai operasional dari overdrive, posisi overdrive pada transmisi otomatis akan dijelaskan oleh Mas Justin Janindra. Monggo saya persilahkan. Operation overdrive. Saat kendaraan mengemudi dengan gigi overdrive, kecepatan poros keluar lebih besar daripada poros masuk. Overdrive dirancang untuk beroperasi pada kecepatan kendaraan di atas 25 mph untuk mengurangi kecepatan engine yang dibutuhkan saat kendaraan beroperasi di bawah beban ringan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perangkat apa saja penahan pada transmisi posisi overdrive yang akan dijelaskan oleh Mas Rizal Kukuh. Monggo saya persilahkan. Oke Mas Widi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat penahan pada transmisi posisi overdrive atau dengan istilah lain perangkat yang aktif. Yang pertama yaitu ada komponen B0 yaitu bernama overdrive brake. Fungsinya yaitu menahan overdrive saat gear berputar baik searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Kemudian yang kedua yaitu ada C1, berfungsi untuk menghubungkan input shaft dengan planetary ring gear depan. Kemudian selanjutnya ada C2 yaitu direct clutch, berfungsi untuk menghubungkan input shaft dengan planetary sun gear depan dan belakang. Kemudian yang terakhir yaitu B2 yang bernama second brake, yaitu fungsinya untuk mencegah F1 berputar baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, sehingga planetary sun gear depan dan belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Baik, selanjutnya yang inti dari presentasi kali ini yaitu tentang power flow pada posisi D4 atau overdrive pada transmisi otomatis yang akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Monggo saya persilakan. Matur nuwun Mas Widi atas waktunya. Ya, yang selanjutnya adalah power flow mengenai overdrive. Yaitu yang pertama adalah searah jarum jam atau SJJ, yang kedua berlawanan arus jarum jam atau BJJ. Pertama input shaft searah jarum jam, kemudian C1 forward clutch, kemudian ring gear depan searah jarum jam, pinion gear juga searah jarum jam, carry depan searah jarum jam, dan output shaft searah jarum jam. Pada power flow pertama, putaran ring gear searah jarum jam dan putaran pinion gear terhadap sun gear saling berlawanan. Namun karena putaran sun gear pada power flow kedua searah jarum jam, maka pinion gear
bersama carrier akan tertahan. Ring gear dan sun gear berputar searah jarum jam dan berperan sebagai input menghasilkan penggerak langsung. Baik, selanjutnya power flow yang kedua yaitu dari output shaft yang berputar searah jarum jam menuju overdrive carrier juga. Kemudian overdrive ring gear ini yang juga berputar searah jarum jam. Kemudian ke output dari overdrive itu. Dan yang kedua ini yaitu komponen break 0 atau B0 yang berfungsi gear berputar balik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Untuk penjelasannya yaitu saat rem overdrive atau B0 mengunci roda gigi matahari overdrive, maka overdrive carrier berputar searah jarum jam. Sehingga roda gigi pinion jarum jam mengelilingi sun gear. Sehingga ring gear overdrive berputar searah jarum jam dengan kecepatan lebih cepat dari carrier overdrive. Nah, ini yang mengakibatkan putaran output overdrive itu lebih cepat berputarnya daripada inputnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk perhitungan gear ratio yang akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Baik, untuk perhitungan gear ratio, yakni yang pertama dari gear ratio planetary gear depan, yakni untuk driven gear-nya ada ring gear dan sun gear, yakni gigi penggeraknya ada ring gear dan sun gear. Kemudian untuk drive gear yang penggerak, driven tadi adalah yang digerakkan, kemudian yang drive gear ini adalah yang penggeraknya adalah planetary carrier atau ring gear plus sun gear. Terus kemudian untuk perhitungan rasionya yakni driven atau yang digerakkan per menggerakkan, yakni drivennya 79/42 atau 121, kemudian dibagi 79/42 atau juga sama 121, jadi perbandingannya atau rasionya adalah 1. Kemudian gear ratio overdrive planetary gear selanjutnya yakni untuk driven gear atau yang digerakkan yakni ring gear dan drive gear-nya yang menggerakkan pinion gear. Untuk rasionya yakni 79/15 yakni 5,2. Baik, terima kasih Mas Fajri. Jadi kesimpulan dari gear ratio tadi, satu putaran atau planetary gear depan itu mengakibatkan overdrive planetary gear itu berputar 5 kali. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf dan meminta bimbingannya. Terima kasih atas perhatian wabarakatuh.